Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dwi Putra Dule. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul Ekonomi Ketenagakerjaan. Baik, berbicara mengenai ketenagakerjaan, kita berbicara tentang permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya. A. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut ini adalah masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan yang pertama ialah tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar. Bahkan tinggi rendahnya pengangguran suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran suatu bangsa. Jadi, cara mengatasinya ialah dengan cara 1. Meningkatkan mobilitas modal dan lapangan kerja. 2. Mengandalkan latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, mendirikan industri bisa bergerak. Yang keempat, menyukseskan pembangunan proyek umum yang dilakukan pemerintah. Jadi, kesimpulannya ialah tingginya tingkat pengangguran adalah salah satu permasalahan yang bisa dialami negara manapun, oleh karenanya perlu mengetahui cara mengatasi pengangguran. Kita berbicara mengenai pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Masalah yang kedua ialah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Baik, cara mengatasi jumlah angkatan kerja yang tinggi ini dengan membuat lapangan pekerjaan yang baru yang sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Jadi, para angkatan kerja yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Masalah yang ketiga ialah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang memiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jadi, cara mengatasi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, yakni yang pertama, memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak. Yang kedua, membuat program wajib belajar. Yang ketiga, membuat program kejar paket. Yang keempat, pemerintah lebih memperhatikan rakyat yang tidak mendapatkan pendidikan. Yang kelima, membangun sekolah gratis. Beberapa dampak yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, yakni yang pertama, tingkat pengangguran bertambah naik. Yang kedua, proses produksi barang atau jasa terhambat. Yang ketiga, tindak kriminalitas naik. Masalah ketenagakerjaan yang keempat ialah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 16% penduduk terpusat di Pulau Jawa. Jadi, cara mengatasi penyebaran angkatan kerja yang tidak merata ini, cara yang pertama ialah mengadakan transmigrasi, yaitu usaha memeratakan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih sedikit penduduknya. Yang kedua, pemberdayaan tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan. Jadi, bagi generasi muda calon penerus harus mempersiapkan ilmu pengetahuan yang cukup dan juga keterampilan sejak sekarang guna untuk meningkatkan kualitas diri. Masalah ketenagakerjaan yang kelima ialah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk,
dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Jadi cara mengatasi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal ini dengan cara yang pertama ialah menyelenggarakan pelatihan untuk pencari kerja. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan manajemen. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan pematang dengan mengirimkan tenaga kerja yang terpilih. Yang kedua, kita belajar mengenai pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan suatu pekerjaan. Pengangguran ada dua macam, yaitu yang pertama pengangguran terbuka, meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Contoh pengangguran terbuka ini kita bisa lihat dari seorang sarjana pertanian yang menganggur lantaran tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengannya. Yang kedua, pengangguran terselubung adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Contoh dari pengangguran terselubung ini adalah seorang sarjana sejarah hukum yang bekerja sebagai pelayan rumah makan lantaran tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah yang tidak berkenan. Dari lubuk hati yang paling dalam, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.